Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashada وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan jalan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan kita bersyukur bahwa di bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan sebagian kecil dari kewajiban kita sebagai hambanya, yakni melaksanakan solat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan juga sekaligus melaksanakan yang difardukan oleh Allah, yaitu berupa puasa di bulan Ramadan. Salawat beriring salam marilah juga kita sampaikan keharibaan junjungan kita Sayyidul Mursalin wa khatamun nabiyyin rahmatan lil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu asbab bagi kita untuk mendapatkan syafaat Allah di yaumil qiyamah, dikarenakan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, seiring dengan rasa syukur kita kehadirat Allah, salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kepada kita semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan jalan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dengan segenap kemampuan kita, sembari memohon hidayah, inayah dan taufik kepada Allah agar kita terhindar dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dengan berbekal iman dan takwa serta amal saleh akan dapat mengantarkan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang pada gilirannya meraih jannatun naimnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, adapun tema atau judul khutbah dalam kesempatan ini Ramadan, tanggal 19 Ramadan 1445 Hijriah bersamaan dengan tanggal 29 Maret 2024 Miladiyah, yaitu dengan judul 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Hal ini diangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, al jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wasaimina fi syahri Ramadan. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang senantiasa tilawat atau membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang senantiasa memberi makan orang yang kelaparan. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum keempat hal ini diuraikan secara ringkas, marilah kita memohon kehadirat Allah berupa hidayah, inayah dan taufiknya. Mudah-mudahan di dalam menguraikan dan mendengarkan uraian mengenai keempat hal ini, hati dan lisan kita dibimbing oleh Allah, sehingga nantinya kita mampu memetik iktibar pembelajaran yang pada gilirannya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, buat keselamatan hidup kita di muka bumi ini, terlebih lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin shaimin rahimakumullah, yang pertama golongan yang dirindukan oleh surganya Allah berdasarkan hadis tadi yaitu tilawatil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi dia juga insya Allah mengetahui maknanya, dan terlebih penting lagi adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan mungkin di tempat kita sudah memperingati, betapa banyak sudah mungkin di masjid-masjid dan musalla memperingati nuzulul Quran, dan betapa pentingnya kita bersahabat dengan Al-Quran. Sebab orang yang bersahabat dengan Quran nanti di yaumil qiyamah dia akan diberikan syafaat oleh Al-Quran itu sendiri, memohonkan syafaat kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, yang artinya bacalah olehmu Al-Quran, sebab nanti di yaumil qiyamah dia akan datang memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Siapa itu sahabat Al-Quran? Yaitu orang yang semasa hidup di dunia ini rajin membaca Al-Quran. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan, beliau bersabda, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
kita sudah sama maklum betapa Al-Quran ini adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila ayat, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, yang menjelaskan tentang petunjuk tersebut dan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sepeninggalku nanti kutinggalkan kepadamu dua perkara, yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu yang pertama kalamullah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dari sini, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang mana disebut juga dengan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, yang juga disebut dengan syahrul tilawah, yaitu bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan bulan ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk dapat terus tadarus, yaitu belajar Al-Quran, meningkatkan bacaan Al-Quran kita, dan insya Allah nantinya di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat Allah dikarenakan kemuliaan kita bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya, di mana lisan ini seperti peribahasa yang sudah kita sangat pahami. Lidah tak bertulang, mulutmu adalah harimaumu. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan betapa banyak nanti di yaumil qiyamah orang-orang yang terperosok ke dalam neraka gara-gara lidahnya, gara-gara tidak mampu menjaga lisannya. Tetapi sebaliknya juga banyak orang yang selamat karena lidahnya. Karena itulah marilah kita manfaatkan, apalagi di nuansa bulan Ramadan seperti ini. Kita khawatir kepada hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan dan mewanti-wanti kita, di mana beliau bersabda yang artinya betapa banyak umatku yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak mampu menjaga lisannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam sebuah kitab Irsadul Arsyad ila Sabilur Rasyad disebutkan dalam sebuah hadis, di mana pada siang hari di bulan Ramadan ada dua orang wanita yang sakit perut melilit tidak tahan lagi, sehingga dia mengutus seorang pemuda untuk menemui Rasulullah. Wahai pemuda, tolong sampaikan kepada Rasulullah bahwa kami berdua ingin izin membatalkan puasa dikarenakan sakit perut yang tidak tahan lagi. Maka datanglah pemuda tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hajat kedua orang wanita tersebut. Setelah mendengar penuturan pemuda tersebut, maka Rasulullah memerintahkan kepada pemuda tersebut, ambillah olehmu 2 buah gelas, kemudian kasihkan kepada dua orang wanita tersebut, dan perintahkan dari saya untuk memuntahkan makan sahurnya pagi tadi. Maka setelah sampai pemuda tersebut kepada kedua wanita tersebut menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka wanita yang pertama memuntahkan makan sahurnya dan dimasukkan ke dalam gelas, yang ternyata yang keluar bukan makanan sahur tetapi adalah daging busuk bernanah bercampur darah. Kemudian wanita yang kedua muntah kembali. Kemudian muntahnya pun sama, yaitu berisikan daging busuk
darah dan nanah. Melihat hal ini, pemuda tersebut keheranan, lantas bersegera menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ajaban, ajaib ya Rasulullah." Ternyata muntah kedua wanita tersebut berisi daging busuk, darah dan nanah. Apa maksudnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, kedua orang wanita ini melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah berupa puasa di bulan Ramadan, tetapi sekaligus mereka sering membicarakan orang lain, yaitu yang diharamkan oleh Allah SWT, maka tak ubahnya makanannya seperti ini. Dan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakarihtumuhu. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumuhu. Tentunya kamu akan merasa jijik, yaitu orang yang biasa membicarakan aib sesama. Dan juga kita sudah sama maklum akan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul likulli humadatin lumada. Celakalah, neraka waillah tempatnya bagi orang-orang yang mengumpat dan mencela. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, karenanya marilah kita jaga lisan kita, baik itu di luar Ramadan, terlebih lagi dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai nanti kita justru mendapatkan murka Allah SWT. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah yaitu wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang senantiasa memberi makan orang yang kelaparan, orang yang rajin bersedekah. Dan mengenai keutamaan sedekah ini, sebegitu banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mengukakannya, bahwa begitu besar fadilah daripada ibadah sedekah, yang mana salah satunya adalah dia sebagai perisai dari api neraka. Dan di dalam surat Al-Munafiqun disebutkan bahwa ada orang yang dianjurkan, diperintahkan untuk bersedekah, namun mereka tidak melaksanakannya. Pada saat mereka mati, maka mereka memohon kepada Allah untuk dihidupkan walaupun sedetik saja, yaitu untuk melaksanakan sedekah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya golongan yang terakhir yang dirindukan oleh surganya Allah yaitu was-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ibadah Ramadan, karena tidak ada jaminan bagi kita usia kita akan sampai tahun depan atau di Ramadan yang akan datang. Walaupun mungkin sampai usia kita, tapi belum tentu kesehatan kita seperti saat ini. Karenanya marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kita khawatir akan hadis Rasulullah SAW di mana beliau bersabda yang artinya, celakalah bagi orang yang ketika mendapati Ramadan dan habis bulan Ramadan tersebut tetapi tidak diampuni oleh Allah SWT. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di Ramadan ini, dan pada gilirannya di hari-hari di bulan yang lain sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan dengan itu kita dirindukan oleh surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. Assalamualaikum. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقربته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأحلق الكفرة والمشركين وعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.